Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kurikulum Merdeka, keluarga awal kehidupan. Keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Dalam istilah keluarga ada yang namanya silsilah. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata sejarah yang bermakna pohon. Manusia sendiri adalah pelaku dari sejarah yang dapat dilihat dari dua unsur, yaitu unsur waktu dan ruang. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Mengenal lokasi tempat tinggal. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut yaitu letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Sedangkan lokasi relatif yaitu letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Kondisi wilayah di Indonesia. Ada beberapa yang akan dibahas, yaitu letak dan luas Indonesia, cuaca dan iklim, dan kondisi geologis Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.932.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km. Sumber Kemenko Maritim 2019. Letak Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan geografis astronomis. Geografis, posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasar pada garis lintang dan bujur. Letak geografis antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampaknya, Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB berdasarkan garis keberadian pangkal 105 derajat bujur timur dan wilayahnya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WITA waktunya tengah pangkal 120 derajat bujur timur dan wilayahnya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTP, NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. WIT waktu Indonesia Timur berdasarkan pangkal 135 derajat bujur timur, wilayahnya Pulau Papua dan Maluku. Cuaca dan iklim Indonesia. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Indonesia sendiri beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Penyinaran matahari yaitu lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Suhu udara yaitu derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Kelembapan udara yaitu kemampuan udara dalam mengandung uap air. Angin yaitu pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Curah hujan yaitu intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Kondisi geologis Indonesia. Letak geologis, posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia terletak dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, menyebabkan Indonesia banyak gunung api aktif, tercatat 127 gunung aktif. Karena pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Pasifik di sebelah timur. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Namun ada dampak positifnya, yaitu tanah menjadi subur, memiliki keanekaragaman flora dan fauna, memiliki sumber daya mineral yang beragam. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Ilmu kartografi yaitu ilmu tentang penggambaran permukaan bumi. Orang yang ahli membuat peta dinamakan kartografer. Berikut merupakan komponen peta, yaitu judul peta, skala, simbol, warna, legenda, orientasi, sumber, dan tahun pembuatan. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari tiga jenis, yaitu numerik, skala yang dinyatakan dengan pecahan, verbal, skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan, skala grafis, skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Simbol peta dibagi menjadi tiga, yaitu simbol titik untuk mengarahkan tempat atau data personal, garis untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak, simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Warna biru perairan, daerah dingin, kuning, gurun, dataran tinggi, vegetasi yang kering, hijau, hutan, dataran rendah, vegetasi, coklat, daerah perbukitan, kontur. Warna merah, gunung api, kota, jalan protokol. Warna hitam, batas wilayah. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Orientasi adalah arah mata angin.
Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatan peta. Fungsi peta memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Pada perkembangannya, peta juga berubah dari berbasis kertas menjadi digital, yang tentunya menjadi fungsi lain lagi, yaitu pengembangan transportasi berbasis online, perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang, perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan, memudahkan menemukan alamat tujuan, menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Terima kasih.